Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pertama-tama puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kita semua diberi nikmat kesehatan dan nikmat iman terutama sehingga kita bisa hadir bersama-sama hari ini dalam rangka kita sharing kembali yang saya rasa memang apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki karena tahun ini kita betul-betul mau tertib administratif Bapak Ibu, jadi apapun nanti luaran yang ada di penelitian pengabdian itu akan muncul di akun kita masing-masing, di akunnya jurusan dan di akunnya P3M gitu. Jadi kalau kita tidak mengikuti semua prosedur itu, nanti ada data-data kita yang hilang gitu. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman ini juga ada teman-teman dari PSDKU yang sudah hadir. Alhamdulillah di tahun ini kita sudah meluncurkan buku panduan edisi 1. Jadi untuk kegiatan penelitian pengabdian kita di tahun ini, Bapak Ibu mohon mengacu ke buku panduan tersebut. Buku panduan penelitian edisi 1 itu sudah kita upayakan semaksimal mungkin lengkap gitu ya. Jadi sudah mulai dari format proposalnya seperti apa, warna covernya nanti. Jadi walaupun kita masih pakai SIM PDAK, Bapak Ibu, ada satu rangkap yang dikirim ke P3M. Jadi situ ada warna cover dan sebagainya, itu untuk arsip kita. Begitu juga untuk laporannya. Walaupun semuanya sudah ada di SIM PDAK, tetap ada satu arsip ke P3M. Itu untuk arsip hard copy kita saja Bapak Ibu, jadi untuk jaga-jaga saja gitu, karena memang SIM PDAK ini sudah terus kita update. Salah satu kelemahan di SIM PDAK sekarang kita masih belum menyiapkan sistem untuk backup yang lebih baik gitu ya, jadi masih ada kekhawatiran juga untuk SIM PDAK kita ini. Kalau seandainya down ini yang merugi kita semua Bapak Ibu, apalagi waktu nanti mulai ada yang akreditasi dan lain sebagainya membutuhkan data, itu semua ada di CPDAK untuk kegiatan penelitian pengabdian kita gitu. Jadi ada juga nanti upaya kita bagaimana CPDAK kita ini semakin kuat dari waktu ke waktu dan semakin sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah untuk itu saya akan langsung demokan ya sebentar. Ini terutama bagi Bapak Ibu teman-teman kita yang dari PSDKU ya, yang baru. Oke, coba saya share screen. Share screen saja. Oke, Bapak Ibu, ini adalah SIM PDAK kita. Alamatnya di SIM PDAK PMPN. Coba saya keluar dulu deh. Keluar dulu. Ini, jadi website kita adalah di simpediakat.pnp.ac.id. Jadi Bapak Ibu, terutama dosen-dosen yang belum punya akun SIM PDAK, nanti mohon hubungi Bapak Alam ya di P3M untuk dibantu dibikinkan akunnya. Jadi syaratnya hanya harus punya NIDN gitu ya, atau kalau di sini username-nya adalah NIDN. NIDN, lalu password, lalu ini kode ECPAS. Oke, mudah-mudahan benar. Oke, nah lalu masuk ke akun kita. Di akun kita ini Bapak Ibu sudah ada beberapa menu yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, ada beberapa menu. Nah, di sini juga ada metrik. Kalau kita sudah punya Scopus, Bapak Ibu tampil di sini data publikasi Bapak Ibu di Scopus. Di bawahnya itu adalah data kita di Google Scholar. Data di Google Scholar. Nah, ini bisa diklik ya. Lalu sampai dengan jumlah penelitian pengabdian kita yang ada di SIM PDAK. Jadi ini adalah dashboard pertama kita untuk melihat melihat ini ya, melihat publikasi kita. Nah, beranjak dari saya mereview beberapa artikel yang di Dana Pusat kemarin itu Bapak Ibu,
yang paling menentukan itu sebenarnya adalah jejak rekor kita ya, terutama di publikasi di jurnal bereputasi. Itu nilainya sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi mempunyai jurnal yang terindeks di Scopus atau di WOS itu nilainya tinggi. Dan tingginya itu adalah harus kita sebagai penulis pertama. Jadi kalau seandainya kita sebagai co-author, itu tidak dinilai Bapak Ibu. Jadi memang dituntut sekarang itu adalah kita punya publikasi di jurnal internasional bereputasi itu adalah kita sebagai penulis pertama atau corresponding author. Jadi kalau Bapak Ibu corresponding author memang cek di jurnal itu ada tandanya gitu, bisa ada tanda bintang gitu ya. Pastikan itu di artikelnya muncul. Jadi kalau tidak ada, kita nyebut kita corresponding author tapi di artikelnya nggak ada tanda buktinya, nggak bisa juga gitu. Nah kemudian begitu juga kita punya artikel publikasi di Jurnal Nasional TKSI Sinta 1, Sinta 2. Itu poinnya juga tinggi. Tapi sekali lagi kita harus sebagai penulis pertama atau corresponding author. Banyak pun nanti ke publikasi kita Bapak Ibu di jurnal bereputasi seperti itu, tapi kita hanya co-author gitu. Jadi saya kemarin menemukan itu Bapak Ibu sampai 15 lebih gitu ya artikelnya, tapi dia hanya co-author gitu. Nggak masuk nilai gitu. Nggak masuk nilai. Pemakai kode, pemakai citra banyak. Halo. Di apa? Sebentar Mbak Eris ya. Nah, jadi terutama Bapak Ibu, teman-teman yang baru bergabung di sini, karena Tridharma perguruan tinggi kita itu wajib memiliki luaran. Kita luaran publikasi di dalam beberapa proposal-proposal itu masih sangat penting. Jadi usahakan mulai sekarang, terutama yang Bapak Ibu di dosen pemula ya, mulai sekarang bikinlah roadmap penelitiannya itu yang terarah gitu ya, yang terarah sehingga luaran tercapai semuanya di setiap tahapan itu. Mulai sekarang, mari kita sama-sama Bapak Ibu punya publikasi di jurnal bereputasi, Tendex Scopus atau WOS itu, dengan sebagai penulis pertama atau corresponding author. Lalu di jurnal nasional, terutama Sinta 1, Sinta 2, sebagai sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Begitu juga di konferen. Jadi konferen itu juga dinilai Bapak Ibu. Tapi di tahap kemarin itu di Simnitamas itu yang konferen nasional belum dimasukkan dalam hitungan gitu. Jadi itu Bapak Ibu semuanya sebagai penulis pertama di Jurnal Internasional Bereputasi, penulis pertama di Jurnal TKSI Sinta 1, Sinta 2, lalu konferen internasional terindeks dan kita akan ada melakukan beberapa. Lalu poin berikutnya adalah punya buku ber-ISBN. Punya buku ber-ISBN itu poinnya tambah lagi. Dan terakhir adalah punya hak kekayaan intelektual. Kalau seandainya hak cipta, Bapak Ibu minimal di atas 5, itu poinnya maksimal. Kalau punya paten sederhana, 1 sudah bagus gitu ya, sudah hampir sama dengan 5 hak cipta gitu. Tapi kalau sudah punya paten granted, semakin lebih bagus. Jadi hal-hal seperti itu mulai kita siapkan Bapak Ibu di dalam kegiatan kita, berharap nanti luaran-luaran kita itu menunjang kita untuk bisa lolos di tingkat nasional. Kita takutnya nanti kita dari sisi lolos administratif lolos, dari evaluasi lolos itu. Tapi begitu di substantif, begitu dicek jejak rekor kita banyak kurangnya di situ gitu. Dan itu tidak bisa kita dalam tanda kutip kong-kalingkong ya, karena sudah ada buktinya. Karena waktu di Simnitamas itu kita masukkan data kita semua gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang sudah ada kewajiban kita untuk melengkapi hal tersebut. Oke, ini Adil, Pak Direktur. Assalamualaikum Pak Dir. Halo Pak Dir. Salam Bapak. Kita udah mulai aja Pak Dir. Lanjut Bapak, lanjut. Oke, terima kasih Pak Dir. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu di sini di Simpediakat, setelah nampak ini mungkin kita bergerak di bagian atas dulu. Nanti Bapak Ibu yang baru-baru di bagian atas ini yang saya wanti-wanti dari sekarang mohon diupdate profilnya. Karena sekarang itu Bapak Ibu seluruh data kita, rekap-rekap kita semua berdasarkan prodi. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu ada yang di profilnya masih home base yang lama.
Jadi nanti Bapak Ibu Kaprodi atau Kajur mohon diberitahu dosen-dosennya untuk update profil ini. Karena salah profil, salah prodi, maka nanti rekap-rekap kita per prodi juga tidak akan sesuai gitu. Jadi ini sudah otomatis by sistem. Yang penting di sini Bapak Ibu diupdate data prodinya yang sangat saya wanti-wanti Bapak Ibu, data prodinya. Ini data ini pastikan Bapak Ibu isi dengan data yang valid. Ini Bapak Ibu di sini. Pastikan di sini jurusannya sudah betul, lalu prodinya juga sudah betul. Prodi Bapak Ibu, jadi sesuaikan. Ini sudah sudah kita lengkapi dengan data prodi yang aktif di Politeknik saat ini. Ada 29 atau berapa ya, saya lupa. Jadi silakan Bapak Ibu dicek prodinya, pastikan sudah ada di sini. Kalau seandainya ada prodi Bapak Ibu, mungkin kita ada yang lupa isi atau ada yang kita tinggal gitu ya. Nanti kita update gitu. Jadi mohon kita di P3M diberitahu kalau seandainya prodi Bapak Ibu belum muncul di sini gitu. Kayak ini ada yang dari Relawan nanti sudah muncul manajemen informatika Relawan gitu ya. Yang dari Tanah Datar juga seperti itu, yang PSDKU gitu. Yang Solok Selatan juga. Jadi kita sudah mengakomodir kesesuaian ini. Jadi kemarin itu ada yang dibantu, misalnya kemarin ada yang di Tanah Datar dibantu dibikinkan akun, tapi masih prodinya belum prodi yang di Tanah Datar itu ya. Jadi sekarang silakan diperbaiki prodinya ini. Ini sangat penting karena nanti salah kita mengisi data profil ini, maka aktivitas kita, penelitian pengabdian kita akan masuk ke prodi ini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saya ngisinya manajemen teknik komputer ya, maka data rekap saya masuk ke jurusan teknik komputer gitu. Jadi memang ini yang diwanti-wanti. Lalu password kalau di awal-awal diberi data ini, silakan sekarang Bapak Ibu lengkapi dengan data yang aslinya. Password Bapak Ibu gitu ya. Kalau kemarin data passwordnya mungkin 1 2 3 4 5 6 itu mohon diganti. Jangan nanti jangan apa namanya dalam apa ya, jangan kita berikan password kita ke orang lain. Nah, hati-hati kita gitu ya. Karena data kita ada di sini semua. Alamat silakan Bapak Ibu lengkapi, email, email untuk data saja Bapak Ibu, yang penting email Bapak Ibu aktif. Nah, kemudian adalah akun Google Scholar, ID Google Scholar. Kenapa tadi di halaman depan itu muncul data Google Scholar saya? Berarti kita memasukkan ID ini. Nah, ID ini di mana kita dapat? Bapak Ibu silakan masuk ke Google Scholar-nya. Ini misalnya ID saya kenapa QC 8KG AAJ gitu ya. Jadi kita masuk di Google Scholar. Ini Bapak Ibu silakan nanti saya keluar dulu ya. Di sini kali ya. Masuk ke scholargoogle.com. Scholargoogle.com. Nanti ada di sebelah sini login. Bapak Ibu silakan login dengan akun Google Scholar-nya. Nah, begitu sudah login, nanti akan seperti ini. Di bagian sebelah kiri itu ada profil saya. Ada profil saya. Nah, yang Bapak Ibu ambil adalah bagian di atas ini nih, yang diagram, yang setelah sama dengan sampai sebelum lambang dan ini gitu. Itulah ID user Google Scholar Bapak Ibu. Ambil yang ini saja. Yang dari sama dengan sampai tanda dannya ini. Ini kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Maka ini nanti sistem sudah mulai, kalau Bapak Ibu sudah valid ID-nya ini, maka nanti akan muncul di dashboard Bapak Ibu data-data Google Scholar-nya. Nah, jadi ini untuk membantu. Jadi ini wajib diisi. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya ID Scopus, bagaimana cara dapatkan ID-nya? Sama juga. Jadi Bapak Ibu nanti masuk ke di sini ke scopus.com. Untuk dapat ID Bapak Ibu, untuk dapat ID di Scopus itu minimal punya 1 artikel kalau nggak salah ya, minimal punya 1 artikel. Jadi Bapak Ibu yang teknik Scopus ya, artikel kita yang teknik Scopus. Kita masuk di scopus.com, itu ada fitur untuk mencari author. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya publikasi di Scopus tapi belum tahu ID Scopusnya gitu ya. Nanti di sini tinggal kita cari last name-nya siapa, first name-nya siapa, afiliasinya apa. Jadi kalau seandainya di pencarian pertama, saya biasanya pakai last name aja dulu gitu. Karena ini yang wajib diisi Bapak Ibu. Last name-nya saja, tapi kalau nanti nama kita
cukup banyak ya, jadi mungkin dilengkapi dengan first name. Kalau seandainya nama kita last name, first name juga mungkin banyak, jadi susah, banyak akan muncul listnya. Kita tambahkan afiliasi kita Politeknik Negeri Padang. Ya, saya enaknya karena mungkin nama saya satunya kayak Bapak Ibu, begitu diklik last name seperti ini, saya langsung cari, langsung ketemu gitu. Tapi kalau Bapak Ibu dilengkapi ya, dilengkapi. Nah, kalau artikel kita sudah ada 2, biasanya kini ada linknya. Jadi muncul nama kita, dan ini juga Bapak Ibu kemarin juga diinfokan untuk afiliasi artikel-artikel karya ilmiah kita, mohon nama ini jangan diganti-ganti. Jadi kalau nanti Bapak Ibu publikasi di artikel internasional atau artikel nasional, afiliasinya tetap tulis Politeknik Negeri Padang. Jadi jangan tulis Politeknik Negeri State of Politeknik State of Padang gitu ya, diinggriskan. Jadi hal yang sudah umum saat ini, nama kampus itu tidak boleh diubah bahasanya. Jadi pastikan ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pakai Politeknik State of Padang, begitu di search, ternyata Bapak Ibu tidak menggunakan itu, nggak ketemu jadinya gitu. Nah, kalau kita sudah, Bapak Ibu sudah muncul di sini, ada nama kita, ini linknya ini aktif kalau waktu itu kalau sudah ada 2 artikel atau 1 artikel. Nah, begitu kita sudah klik ini, maka akan masuk ke akun kita. Nah, inilah akun Scopus kita, Bapak Ibu, nama kita muncul, afiliasi kita muncul, lalu kemudian ID-nya mana? ID-nya di atas ini. Nah, ini ID-nya setelah sama dengan 55 sampai 300, inilah yang saya copy, lalu saya pindahin ke tempat tadi. Ya, sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi, bagi yang sudah punya ID Scopus, silakan diisi, tapi yang Google Scholar ini wajib. Google Scholar ini wajib. Nah, kemudian identitas kita berikutnya adalah ID Sinta. Gimana cara kita tahu ID Sinta kita? Maka kita masuk ke websitenya Sinta. Websitenya Sinta adalah ini, sinta.kemdikbud.go.id ini. Bapak Ibu silakan masuk ke sini. Bagi yang belum punya akun Sinta, syarat untuk punya akun Sinta ini Bapak Ibu adalah dosen kita ya yang punya INIDN atau INIDK. Jadi nanti kalau dosen baru yang belum punya Sinta, nanti di sini ada menu untuk registrasi. Bagi yang belum ya, bagi yang belum punya akun Sinta, ada menu registrasi. Silakan diisi di sini. Ini sudah mulai ke Sinta versi 3 Bapak Ibu. Secara bertahap dia akan di atas sudah ganti langsung Bapak Ibu ya, Sinta 3 Kemdikbud. Nah, di sini Bapak Ibu dia minta adalah INIDN, INIDK atau NIP. Silakan diisi, nanti kalau sudah lengkap bisa hubungi kami untuk mengaktifkan akunnya. Jadi untuk mengaktifkan akun Sinta juga ada di P3M Bapak Ibu, terutama dosen-dosen yang baru ya. Nah, saya kembali lagi ke tadi. Ini Bapak Ibu lihat nanti secara bertahap ini akan berubah ke Sinta 3. Sekarang masih Sinta 1 aja, Sinta aja baru gitu ya. Sedang dikembangkan Sinta versi 3. Tapi saya lebih senang melihat Sinta sekarang itu daripada Sinta yang terbaru. Nah, author kita di mana? Bapak Ibu bisa mencari di sini atau bisa langsung di sini. Ketik nama kita yang simple. Kalau seandainya namanya banyak akan muncul banyak Bapak Ibu listnya. Nanti akan muncul beberapa, pastikan Bapak Ibu afiliasinya Politeknik Negeri Padang. Atau kita bisa cari di author. Di author, Bapak Ibu bisa lihat author yang ada se-Indonesia gitu kan, ketika nama di sini. Sama saja. Ketemu juga gitu Bapak Ibu. Jadi ini bagaimana cara kita mencarinya saja. Atau bisa juga Bapak Ibu masuk ke afiliasi dulu. Afiliasi lalu di afiliasi berarti kita ketik Politeknik Negeri Padang. Jadi lebih gampang Bapak Ibu, kita masuk ke Politeknik Padang, begitu kita cari yang ada di ini akunnya Politeknik Negeri Padang, Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan dari publikasi kita di Scopus. Jadi tahun 2020 misalnya ada 71 Scopus ya, tahun kemarin ini sekarang kemarin 40 Bapak Ibu, sekarang tambah 1 gitu. Ini naik-naik terus gitu ya. Dan ternyata dari Politeknik se-Indonesia itu di rekap terhitung Januari kemarin kita termasuk peringkat Scopus 11 ya, peringkat 11 ya dari 44 politeknik yang ada, politeknik negeri yang ada di Indonesia gitu. Jadi masih lumayan lah Bapak Ibu, tapi kita terus berupaya agar masuk 10 besar gitu ya. Nah, kita cari di sini Bapak Ibu ada author.
Jadi kita masuk ke politekniknya, kita cari author, maka kita mencari yang ada di politeknik saja. Jadi muncullah daftar nama dosen-dosen kita. Bapak Ibu lihat nih siapa yang di atas nih. Bu Srinita nih, luar biasa nih Bu Srinita, selamat Bu. Tinggi poinnya Bu Ibu, karena bersama profesor terus Bu Srinita nih. Luar biasa. Oke, nah di sini Bapak Ibu cari. Jadi di sini kita mencari kepada data dosen-dosen yang ada di Politeknik Negeri Padang aja gitu. Jadi lebih simpel lagi gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu ini, jadi banyak cara Bapak Ibu ya mencari identitas kita. Kita klik nama kita. Nah, di nama kita di atas Bapak Ibu muncul ID Scopus kita. Inilah Sinta Scopus ya, Sinta kita itu ID Sinta kita. Inilah ID Sinta kita. ID Sinta ini kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Dapat ID Sintanya, lalu linknya mana? Linknya kita ambil lagi yang di atas, URL-nya gitu ya. Yang ini, yang paling atas nih Bapak Ibu, ini di copy semua gitu. Yang ini di copy semua. Di copy semua, dimasukkan ke sini gitu. HP silakan diisi. Yang lainnya, nah ini juga Bapak Ibu bisa melihat statistik publikasi kita. Maka selalu kita berupaya setiap publikasi kita itu masuk ke Sinta. Bagaimana cara masuk publikasi kita ke Sinta? Jadi yang perlu kita ingat Bapak Ibu, di Sinta ini sumbernya saat ini ada dua. Satu, Google Scholar kita masing-masing, makanya kita wajib punya akun Google Scholar. Lalu yang kedua adalah Scopus. ID Scopus tadi Bapak Ibu ya, itu dua itu saat ini input dari pintu gerbang artikel kita masuk ke sini. Maka di sini ada Scopus, ada Google. Nah, kadang-kadang itu kan banyak yang sudah masuk di akun Google Scholar-nya tapi nggak masuk ke Sinta. Maka untuk itu perlu namanya sinkronisasi. Nah, siapa yang mensinkronisasi adalah kita-kita di P3M. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi diberitahu kalau seandainya Google Scholar-nya sudah update, ada yang terbaru, atau di Sintanya ada di Scopus-nya ada artikel yang terbaru, tapi di Sintanya belum update, belum masuk gitu ya, kan rugi gitu Bapak Ibu. Maka mohon diberitahu kami agar disinkronisasi, agar publikasi Bapak Ibu yang ada di Google Scholar, publikasi Bapak Ibu yang ada di Scopus itu masuk ke Sinta. Rugi kita Bapak Ibu rugi, kita di Politeknik juga rugi gitu, karena masuknya artikel Bapak Ibu ke Scopus, masuk ke Sinta, itu kan menambah nilai dari lembaga kita gitu. Jadi mohon Bapak Ibu dicek data Google Scholar-nya sama nggak dengan data di Sinta gitu. Rekapnya bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Kalau tadi misalnya Scopus saya itu kan di sini nih, saya punya Scopus, artikelnya ada 6, citasinya ada 11, indeksnya 2. Nah, kita cek di Sinta saya, ini udah benar Bapak Ibu ya, artikelnya, dokumennya ada 6, citasi 11, 2. Berarti ini sudah benar antara data saya di Scopus dengan data di Sinta. Lalu misalnya Google Scholar saya sekarang 61331 dokumennya ya. Nah, ini sudah update Bapak Ibu nih. Dokumennya itu kita lihat ngitung ke bawah sini Bapak Ibu, ini 20 gitu ya. Tadi 61 baru ya. Baru 58. Nah, ini ada yang berubah ternyata. Nah, ini yang perlu kita cek dan dicek. Jadi saya cek lagi. 58 ya. Jadi ini artikel saya seharusnya 58 dokumennya. Lalu citasinya naik 332 ya. Tadi 31. Coba kita lihat di Sinta. Ini seharusnya 58 dokumennya, ini 332, H-indeksnya 6 ya. H-indeksnya 6, indeks 10-nya ada 3. Nah, ini juga Bapak Ibu, H-indeksnya 6 ini artinya apa gitu ya? Atau tadi di Scopus H-indeks saya 2, itu artinya apa? Itu artinya H-indeksnya 2, berarti saya punya minimal 2 artikel, dan 2 artikel itu, artikel pertama sudah disitasi orang 2 kali, artikel kedua disitasi orang 2 kali juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kenapa saya indeksnya 2? Kayak ini 1 citasi, ini nggak masuk hitungan, ini 1 juga. Ini 2 sudah masuk hitungan, ini juga 2. Nah, ini kan sudah ada
1, 2, ini sudah 2. H indeksnya masih 2 Bapak Ibu. Kenapa tidak 3 gitu ya? Kalau seandainya saya mau H indeksnya 3, yang ini sudah terpenuhi sudah 5 ya. Berarti ini yang harus ini, kalau ini 3, yang di atas ini 3, ini sudah lebih dari 3, maka H indeks 3 gitu. Jadi H indeks itu menentukan seberapa banyak sih orang yang mensitasi, menjadikan referensi artikel kita gitu ya. Semakin banyak menjadikan sitasi maka semakin bagus. Tapi kalau dia Scopus maka tentu yang mensitasi adalah artikel yang sudah publis di Scopus juga gitu. Jadi jangan nanti kita artikel ini sudah banyak disitasi tapi baru ada di level jurnal nasional gitu ya, nggak masuk dia gitu ya. Jadi yang sitasi di Scopus ya Scopus juga gitu. Nah, kenapa saya 2 seperti itu Bapak Ibu? Karena yang 2 saya itu baru memang 2, ini artikel 1, ini 2, ini 2. Ini sudah lebih dari 2, tapi nggak bisa saya ketiga gitu, karena yang ini masih 2. Jadi kalau seandainya strateginya, kalau saya ingin cepat masuk ke H index 3, maka saya harus mempromosikan dua artikel ini gitu, agar orang mensitasi. Jadi kalau ada ini di sitasi 1, ini jadi 3, ditambah lagi ini 3, berarti H index saya jadi 3 gitu. Nah, gitu seperti seterusnya Bapak Ibu. Jadi kalau H index 5 berarti artikelnya minimal 5 dan setiap artikel itu, artikel 1 sampai 5 itu disitasi orang minimal 5 masing-masingnya gitu ya. Kira-kira seperti itu yang terkait dengan H index-nya gitu. Kemudian kita kembali ke Sinta ini. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu yang data ini tidak valid ini? Maka kita di P3M ada namanya yang untuk memverifikasi, namanya verifikator. Nanti ini kita akan verifikasi sehingga data ini update. Itu yang perlu Bapak Ibu. Kebanyakan nanti Bapak Ibu kita di Google Scholar, di akun Google Scholar ini, yang kontrolnya adalah di diri kita masing-masing Bapak Ibu. Hanya memastikan seluruh artikel yang muncul di dalam Google Scholar ini, Bapak Ibu terlibat sebagai author. Jadi sekali lagi di artikel apapun, di sini kan bisa artikel, bisa buku gitu ya. Apapun yang muncul di Google Scholar ini, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu salah satu autornya. Jadi kalau ada artikel mahasiswa, tapi Bapak Ibu sebagai pembimbing di artikel nggak masuk sebagai autor, maka itu nggak masuk gitu Bapak Ibu. Yang penting syaratnya seluruh artikel, seluruh karya ilmiah kita yang tampil di Google Scholar, itu kita termasuk salah seorang autornya, itu saja. Jadi jangan sampai ada yang di luar itu. Jadi kontrol Google Scholar ini hanya di kita saja Bapak Ibu. Kadang-kadang karena nama kita banyak yang sama sehingga nanti ternyata yang masuk di Google Scholar itu bukan karya kita gitu, tapi namanya sama gitu kan. Nah, itu juga yang mesti diperhatikan bagi kita-kita agar data kita update. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan tiga ini ya, ID Google Scholar, ID Scopus, dan ID Sinta. Nah, kalau sudah lengkap mau masukin foto, silakan masukin foto Bapak Ibu agar tampil di sini nih, di bagian atas kiri foto kita gitu. Lalu kemudian di-save. Kalau ada data pendidikan ditambahkan silakan. Yang penting ID 3 tadi itu. Nah, itu jadi Bapak Ibu data seperti itu yang perlu diperbaiki di profil. Saya lagi di profil yang sangat penting sekali adalah ID program studi tadi. Nah, begitu itu sudah lengkap, ini persis sama juga sih Bapak Ibu dengan yang di Simditamas ya, update profil dulu gitu ya. Nah, berikutnya baru kita maju usulan. Ada menu daftar usulan baru, penelitian dan pengabdian. Penelitian, diklik penelitian. Sekali lagi Bapak Ibu diingatkan bahwa di penelitian kita itu di sistem kita baru bisa mengontrol sampai ketua. Yang anggota belum bisa kita kontrol gitu. Jadi ingat aja Bapak Ibu konsep dasar kita bahwa dalam penelitian pengabdian itu kita boleh mengajukan proposal 2 di penelitian, 2 di pengabdian. Yang 2 itu 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota, atau 2-2 sebagai anggota gitu. Jadi kalau kita sudah 2-2 sebagai anggota, nanti ada yang ngajak sebagai anggota lagi, diharapkan jangan ikut lagi Bapak Ibu, karena kita sudah terpenuhi. Karena di sistem sekali lagi anggota ini belum bisa kita kita filter gitu. Begitu juga nanti kalau sudah 1 ketua, 1 anggota, nanti ada yang ngajak lagi sebagai anggota gitu ya. Mohon kita aja Bapak Ibu, saya sudah penuh kuota saya gitu ya. Jadi jangan ikut banyak-banyak seperti itu gitu. Karena ini kelemahan sistem, mudah-mudahan kedepannya bisa kita tingkatkan lagi. Tapi di sisi ketuanya sudah bisa. Jadi kalau sudah jadi ketua di tempat lain, otomatis nggak bisa ngajuin lagi sebagai ketua gitu kan.
Nah, skema-skema ini Bapak Ibu kita sudah menyesuaikan dengan yang ada di buku panduan. Jadi misalnya saya itu ada di lektor ya, maka saya seharusnya nggak bisa masuk dosen pemula. Karena dosen pemula itu syaratnya adalah maksimal asisten ahli. Maka saya nggak bisa. Jadi Bapak Ibu yang bisa mengisi di dosen pemula itu adalah yang punya jabatan maksimal asisten ahli atau belum punya jabatan. Jadi kalau seandainya ada yang punya jabatan asisten ahli tapi tidak eligible gitu ya, tidak bisa gitu, maka mohon kami diberitahu. Nah, untuk itu Bapak Ibu mohon dicek juga di profil tadi jabatannya pastikan sesuai. Ya nanti tidak sesuai gitu. Nah, yang untuk skema ini saya nggak bisa. Jadi yang skema lain bisa PTU ini boleh. Program studi bisa, terapan pemula boleh. Sekali lagi yang terapan pemula Bapak Ibu ini bonus ya. Jadi kalau yang lainnya sudah 2, ini Bapak Ibu boleh ikut lagi. Sebagai ketua atau sebagai anggota boleh. Jadi ini bonus Bapak Ibu yang PTP ini. Nah, mungkin saya contohkan satu yang PTU barangkali. Di sini kita tambahkan. Yang perlu diisi Bapak Ibu di bagian sini itu judul sama abstrak. Ini judul, lalu di sini sudah ada keluar Bapak Ibu luaran wajib yang harus dipenuhi di akhir tahun nanti. Jadi luaran wajibnya hanya 2, rata-rata 2 Bapak Ibu. Yang di sini ini sudah ada di buku panduan Bapak Ibu. Jadi yang dipegang yang ada di buku panduan Bapak Ibu ya. Jadi satu publikasi jurnal internasional tidak bereputasi Bapak Ibu, atau 1 jurnal kajian kedua, atau publikasi 1 artikel di proceeding. Oke, di proceeding boleh Bapak Ibu. Oke, sebentar. Di proceeding boleh. Jadi sudah cukup fleksibel kita Bapak Ibu. Jadi satu saja yang satu publikasi di sini, lalu tugas akhir mahasiswa dengan berita acara sidang. Jadi ini sudah kita beritahu di awal. Bapak Ibu tinggal isi judul di sini, lalu abstrak. Nah, setelah itu nanti diklik next. Abstraknya silakan diisi Bapak Ibu maksimal 500 kata di buku panduan ya, jadi jangan panjang-panjang. Nah, di tahap kedua kita mengisikan data anggota. Jadi di setiap penelitian itu Bapak Ibu selalu jumlah anggotanya adalah maksimal 5 gitu ya. Jadi boleh tambahkan mahasiswa dan sebagainya. Nah, untuk anggota dosen Bapak Ibu tinggal di sini tulis atau pilih aja gitu ya, sudah otomatis muncul daftar nama dosen-dosen kita untuk anggota. Jadi ini seluruh dosen kita yang ada di di database Simpedi Akad kita SIPEK ya. Bapak Ibu tinggal milih siapa anggotanya gitu ya. Silakan dipilih. Misalnya ini. Kalau ada lagi diklik lagi Bapak Ibu, siapa lagi gitu. Jadi dosennya kan maksimal misalnya 3 gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita tinggal pilih-pilih saja Bapak Ibu, tidak ada yang perlu Bapak Ibu ketik-ketik. Nah, di skema ini kita juga boleh melibatkan PLP, Prakom, atau fungsional tertentu yang lainnya, arsiparis dan lain sebagainya, tapi terkait dengan topik yang kita teliti. Kalau untuk PLP, Prakom itu sudah tinggal pilih juga Bapak Ibu, sudah terdaftar di sini. Sudah terdaftar di sini berapa jumlahnya gitu ya, cukup satu ya. Lalu mahasiswa ini sekarang wajib semuanya melibatkan mahasiswa. Kalau PTU minimal 1 kan, tinggal dimasukkan nomor BP-nya berapa, lalu namanya siapa gitu Bapak Ibu. Nah kayak gitu. Jadi kemudian di dana internal ini dituliskan Bapak Ibu ini kita 15 juta. Ini nanti muncul di lembar pengesahan. 15 juta ya. Oke, dana instansi lain nggak ada. Kalau ada nanti penelitian Bapak Ibu ternyata ada dana bantuan dari tempat kerjasama dengan pihak lain, silakan Bapak Ibu tambahkan di sini. Yang kalau in-kind, kalau dana instansi lain itu dalam bentuk rupiah, cash dia kasih gitu ya. Kalau in-kind itu biasanya berupa fasilitas yang dia berikan, tapi kita convert ke mata uang gitu ya. Misalnya Bapak Ibu dengan kegiatan itu ada dibantu fasilitas bantu peralatan atau apa, tapi dia pinjamkan gitu ya, maka Bapak Ibu hitung gitu, kira kalau disewa 1 jam berapa gitu. Nah itu bisa dihitung jadi dana in-kind. Nah menambahkan ini Bapak Ibu itu juga menambah poin dari akreditasi kita, bahwa kita ada dana tambahan dari luar itu. Nah ini kenapa ada dana in-kind.
Nah, ini kita lanjutkan Bapak Ibu, yang penting ada dosen, ada PLP 1, mahasiswa boleh tambah beberapa, kita submit. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Begitu Bapak Ibu submit, lalu proposal di mana gitu ya. Nah, begitu sudah disubmit, mengupload proposalnya Bapak Ibu nanti ada di dashboard. Jadi Bapak Ibu klik dashboard, di penelitiannya ya, di dashboard topik penelitiannya ini. Nah, nanti di bagian bawah muncul yang punya Bapak Ibu tadi. Nah, disinilah kita akan mengupload proposal kita. Kita klik tambah ini. Nah, muncul di sini Bapak Ibu. Muncul keterangan, luarannya apa, personilnya ini nama orangnya, ini nama mahasiswa. Nama PLP tadi nggak terpilih saya. Belum saya simpan ya. Nggak muncul, soalnya muncul nama PLP, dana internalnya tidak. Oh, ini nggak ada. Ini nanti diperbaiki Bapak Ibu, nggak muncul sepertinya. Nah, setelah ini dapat Bapak Ibu, yang pertama adalah lembar pengesahannya ini di-download dulu. Lembar pengesahannya di-download. Jadi setelah kita submit tadi itu, kita harus konfirmasi dari seluruh dosen yang terlibat ya. Nanti di akun dosennya ini, di akunnya dosen Pak Albar, itu di bagian atasnya itu muncul notifikasi ya, ada angka 1 kalau ada 1 gitu. Begitu juga nanti Bapak Ibu ada yang diajak sebagai anggota oleh yang lain, nanti login ke akunnya, di bagian atas ini muncul notifikasi, kalau muncul 1 berarti ada 1 yang perlu Bapak Ibu approve. Jadi diklik itu nanti tinggal approve saja, maka ini sudah bisa oke. Jadi ini lembar pengesahan belum bisa kita download kalau semuanya belum mengapprove Bapak Ibu. Yang dosennya ya, yang dosennya. Jadi seluruh dosen yang Bapak Ibu set sebagai anggota itu harus approve dulu dengan proposal yang kita ajukan. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu kita kembali ke sini. Kalau sudah di-approve, nanti silakan di-download lembar pengesahannya, lalu lembar pengesahan itu yang digabung dengan proposal lengkap kita. Dengan proposal lengkap ya, sesuai dengan yang ada di panduan, mulai dari cover, lalu lembar pengesahannya ini, lalu dengan lengkap dengan lampiran yang lain, jadi PDF. Jadi setelah jadi PDF, Bapak Ibu unggah di sini. Unggah proposalnya. Nah, ini kan masih belum ya, nanti ada menu unggah untuk mengupload proposalnya gitu. Kalau seandainya sudah Bapak Ibu unggah, sudah masuk ke sini, nanti tandanya bukti yang berhasil, Bapak Ibu bisa download lagi. Jadi kalau seandainya ada yang perlu diperbaiki, ada menu edit. Jadi kalau Bapak Ibu sudah unggah, tapi masih waktu upload, kita kan sampai 31 Maret, gitu ya, masih ada waktu, Bapak Ibu, ternyata proposalnya masih perlu diperbaiki, Bapak Ibu edit. Tapi kalau sudah Bapak Ibu validasi, maka nggak bisa diedit lagi gitu. Jadi kalau sudah diklik tombol validasi, maka proposalnya nggak bisa diedit lagi. Maka ini yang perlu diperhatikan, jangan buru-buru juga untuk mengklik validasi kalau proposal kita rasa-rasa masih belum maksimal gitu ya, sementara waktu masih ada. Jadi validasi ini bisa Bapak Ibu klik di tanggal 31 Maret atau 30 Maret nanti di akhir-akhir gitu ya. Kalau seandainya sudah merasa yakin udah betul ya nggak apa-apa, divalidasi aja gitu. Nah, sampai di situ tugas Bapak Ibu sudah selesai gitu. Untuk pengabdian untuk penelitian. Jadi boleh 1 sebagai ketua. Jadi Bapak Ibu hanya 1 boleh mengajukan ini. Nanti kalau sebagai anggota kita hanya melakukan approve saja gitu. Nah, yang 1 lagi yang bisa Bapak Ibu ajukan sebagai ketua adalah skema penelitian PTP ini. Skema penelitian PTP ini bisa juga Bapak Ibu ajukan. Nah, syaratnya sama kayak tadi Bapak Ibu. Kita juga sudah informasikan bahwa ada luaran wajib. Sekali lagi Bapak Ibu, luaran wajib ini luaran yang wajib dipenuhi sampai monef akhir. Sampai monef akhir nanti gitu. Jangan dicari luaran yang lain tapi luaran ininya ketinggalan gitu. Jadi ada beberapa kasus seperti itu Bapak Ibu. Ada luarannya harusnya konferen tapi dia bikin artikel misalnya. Nah, kalau seperti itu nggak masalah gitu ya Bapak Ibu, misalnya konferen nasional tapi dia ganti dengan artikel karya ilmiah gitu ya, yang di jurnal bereputasi atau apa, itu nggak apa-apa, artinya meningkat gitu ya. Tapi kalau seandainya luarannya harus jurnal vegetasi Sinta 1, Sinta 2 misalnya, lalu Bapak Ibu ganti dengan konferen, gitu. Nah itu kan tidak pas gitu ya. Jadi bisa mengajukan sebagai ketua itu Bapak Ibu 2,
tambah satu lagi adalah dosen penelitian terapan pemula. Di pengabdian juga seperti itu. Bapak Ibu juga bisa mengajukan 2, sebagai ketua 1, sebagai anggota 1, atau dua-duanya anggota. Nah, di sini Bapak Ibu boleh pilih yang mana saja. Prosesnya juga sama dengan yang tadi. Cuman Bapak Ibu sekali lagi di skema ini ada skema penugasan. Jadi yang penelitian iptek pengembangan ini adalah skema penugasan. Jadi yang bisa melakukan ini adalah teman-teman yang ditugaskan. Siapa itu? Itu yang ditugaskan melalui ketua jurusan. Jadi ada penugasan ke ketua jurusan, maka ketua jurusan yang menunjuk siapa ketuanya gitu. Maka untuk teman-teman yang ditunjuk untuk penugasan oleh ketua jurusan, maka pilih yang skemanya ini. Tapi kalau kita tidak penugasan, Bapak Ibu pilih yang di atas ini atau pilih yang di bawah. Yang penerapan iptek masyarakat ini yang dulu disebut dengan PKM ya, skema pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Lalu yang di bawah ada internasional. Jadi ini prosesnya juga sama, judul, nama mitra. Bedanya di sini Bapak Ibu mitra ya. Kalau tadi judul ada abstrak, di sini ada mitra. Luaran juga sini nampak Bapak Ibu. Jadi pastikan kalau pengabdian kita itu Bapak Ibu menyesuaikan dengan minimal ya dengan anggaran kita yang ada itu Bapak Ibu bisa menghasilkan ini. Kalau seandainya kira-kira pengabdian Bapak Ibu itu membutuhkan biaya yang besar, pastikan Bapak Ibu sudah punya bayangan ada dana in-kind atau dana in-cash dari sumber yang lain gitu. Jadi kalau seandainya rasa-rasa itu tidak memadai dananya, sementara kita juga nggak punya gambaran ada dana tambah lain, khawatir nanti luaran ini tidak terpenuhi, maka sebaiknya jangan itu yang diajukan judul pengabdiannya gitu. Jadi Bapak Ibu mohon disesuaikan dengan dana kita. Lalu kalau seandainya butuh dana, kurang dananya itu mohon nanti diperhatikan sudah punya bayangan tambahan dana dari tempat yang lain gitu. Jadi dana kita itu sifatnya stimulan, jadi membantu Bapak Ibu minimal ada satu pengabdian atau penelitian di 1 tahun gitu. Nah, nama mitranya silakan diisi, nama pimpinannya siapa, bidang usahanya apa, kota, kabupaten, alamat. Nah, ini perlu diisi semuanya. Kemudian anggota di sini Bapak Ibu sama juga dengan tadi, tinggal dipilih-pilih. Ini karena harus diisi ya Bapak Ibu, ini saya coba contoh aja gitu. Kita tes nanti, kita hapus lagi. Ini judul, oke, ketua ini. Tombolnya di atas Bapak Ibu NX-nya ya. Nah itu dosen tambahin mahasiswa Bapak Ibu PLP salah satu gitu ya. Mahasiswa siapa gitu. Silakan diisi. Ini tanggal pelaksanaannya. Oke, ini biaya jangka waktu pelaksanaan. Biaya DIPA berapa? Biaya kita 5 juta ya. Biaya sumber lain kalau ada 5 juta. Misalnya 8, ini isinya 8 bulan ya. Bapak Ibu kira-kira tanggal pelaksananya kapan? Oke, nanti di bulan Juli gitu. Ini ada 2 nih. Sorry, ini kok nggak kelihatan. Ini kelihatan di bawahnya Bapak Ibu. Yang di bawahnya ini mulai dari, kalau nanti kita dimulai Mei ya. Kita mulai Mei. Perkiraan nanti kita akan di tanggal 9 Mei mulai kontrak Bapak Ibu. Lalu nanti selesai di bulan November gitu, misalnya tanggal 31 Oktober aja gitu ya, apply. Jadi tanggal mulai sampai tanggal akhirnya gitu. Submit. Oh, ada yang ketinggalan. Iya. Oh, ini di bawah Bapak Ibu. Saat ini sesuai dengan di buku Restra kita mitra kita itu dibagi 2. Jadi ada komersil, ada non komersil. Oh, error ya. Oke, nanti kita cek Bapak Ibu. Ini kita coba cek di pengabdiannya. Nanti sama juga Bapak Ibu, ternyata ada gangguan ya tadi ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Lalu nanti muncul juga di bawah ini Bapak Ibu untuk kelengkapannya gitu. Nah, begitu sudah selesai semuanya, tinggal nanti akan dilakukan proses review, desevaluasi dulu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu ikuti seluruh
panduan yang ada di buku panduan, lampirannya pastikan lengkap, karena sekarang kita akan ada juga desevaluasi gitu, kayak di dana pusat itu gitu. Jadi nanti ada proposal yang tidak lengkap, mungkin lampirannya ada yang kurang itu, berarti nggak lolos, jadi nggak terkirim ke reviewer. Jadi di langkah awal sudah gagal gitu ya. Nah, kita akan melakukan itu Bapak Ibu. Jadi pastikan seluruh proposal Bapak Ibu itu sudah mengikuti yang ada di buku panduan, lampirannya lengkap, dan ya artinya apa yang ada di buku panduan itu format proposalnya lengkap itu. Jangan sampai ada yang tidak terkirim ke reviewer karena ada salah satu syarat yang tidak lengkap. Jadi ini juga tugas tambahan juga bagi kita di P3M. Kalau sebelumnya kita langsung kirim saja, sekarang kita akan cek dan dicek. Jadi proposal yang kita kirim ke reviewer, yang akan kita lanjutkan, itu adalah proposal yang sudah lengkap semuanya gitu. Lengkap mulai dari halaman cover sampai lampiran-lampirannya. Kemudian perhatikan juga Bapak Ibu, kalau ada tanda tangan, mohon ditandatangani dengan, jangan sampai nampak scan-nya gitu. Nah, kebanyakan kita nanti juga di CV. Di CV anggota itu kadang tanda tangannya nggak ada gitu. Jadi seolah-olah nanti reviewer kadang-kadang kesannya nggak serius gitu Bapak Ibu. Anggotanya ada 3, tapi di CV-nya itu CV-nya lama, lalu sudah lama itu nggak diupdate gitu ya. Lalu tidak ada pula tanda tangan di bawahnya gitu. Nah itu juga yang diperhatikan. Nah begitu juga nanti di surat pernyataan ketua peneliti itu ada materai 10.000 ya. Nanti ada yang tidak pakai materai Bapak Ibu. Jadi tanah juga. Jadi mohon diikuti dengan baik yang ada di panduan itu ya. Jadi surat pernyataan itu wajib pakai materai. Jangan sampai lupa gitu. Karena ini online Bapak Ibu kadang materainya materai digital juga gitu. Nah, itu jangan seperti itu gitu. Jadi kita minta Bapak Ibu mohon diikuti dengan baik yang ada di buku panduan ini. Sekali lagi kita ingin administrasi kita semakin baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga nanti ini juga akan membantu kinerja dari kita dan kinerja dari jurusan ya terkait akreditasi. Nah itu nanti Bapak Ibu diusulan. Nah berikutnya di bulan September kita nanti ada namanya Monef Kemajuan. Nah setelah itu Monef Kemajuan itu Bapak Ibu nanti silakan diisi capaian Bapak Ibu di bidang kemajuan. Apa namanya? Di Monef Kemajuan ya, apa capaian yang telah diperoleh untuk mencapai luaran. Di Monef Kemajuan ini Bapak Ibu nanti hanya untuk penelitian saja. Karena di penelitian itu dananya yang kita cairkan pertama kali itu adalah 70%. Jadi yang Bapak Ibu sampaikan adalah penggunaan dana 70% dan capaian luaran yang telah dilaksanakan sampai 70% itu gitu. Nah, di kemajuan ini hanya untuk penelitian, pengabdian tidak ya. Pengabdian karena pengabdian itu dananya sudah langsung kita cairkan 100%. Jadi nanti adanya di Monef akhir. Di Monef akhir ini kita perkirakan nanti di awal November kita Monef akhir. Yang kita Monef juga adalah capaian Bapak Ibu secara keseluruhan, terutama luaran wajib. Luaran wajib yang sudah terpenuhi diupload. Pengabdian juga seperti itu. Seluruh luaran wajib yang diminta di skema Bapak Ibu masing-masing itu diupload di Monef akhir. Nah, setelah Monef akhir, nanti kita ada namanya akan muncul satu lagi menu namanya seminar hasil. Jadi seminar hasil itu Bapak Ibu akan mempresentasikan apa aktivitas Bapak Ibu penelitian dan pengabdian telah Bapak Ibu lakukan di depan kita sama-sama. Nah, tahun ini seminar hasil akan kita gabung dengan seminar nasional dan internasional ABEC. Jadi itu di tanggal 17 November. Jadi Bapak Ibu, walaupun luaran Bapak Ibu sudah ada yang terpenuhi di luar seminar dan sebagainya, tapi tetap wajib tampil Bapak Ibu presentasi gitu ya. Agar kita tahu Bapak Ibu telah melakukan penelitian ini, telah melakukan pengabdian ini. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang skemanya salah satu luarannya adalah seminar nasional, nah bisa jadikan itu momen untuk bagian dari luaran penelitian Bapak Ibu. Atau luarannya berupa konferensi internasional. Jadi nanti itu bisa jadi sekaligus sebagai bagian dari luaran penelitian itu boleh. Tapi kalau seandainya tidak, Bapak Ibu tetap mempresentasikan, Bapak Ibu tampil. Karena nanti untuk syarat eligible tahun depan, itu ada tambahan satu lagi itemnya, setelah presentasi di seminar hasil. Jadi Bapak Ibu, ini nanti akan ada tambahan. Nah, kira-kira seperti itu rangkaian kita. Nah, seperti tahun sebelumnya, Bapak Ibu, mungkin kalau seandainya ketercapaian luaran itu tidak tercapai di November ini, untuk eligible itu kita akan aktifkan lagi di tahun berikutnya. Kayak sekarang, kemarin itu kita set sampai tanggal 20 Februari.
Jadi tanggal 20 Februari itu ada waktu bagi Bapak Ibu untuk yang tidak terpenuhi luarannya di Monef akhir gitu kan. Nah, ada waktu perpanjangan, tapi berharap itu jangan jadi dasar juga Bapak Ibu, oh nanti Februari aja gitu, jangan seperti itu, karena nanti nggak tercapai gitu, jadi Bapak Ibu nggak eligible gitu. Jadi usahakan nanti di Monef akhir ini memang semua sudah terpenuhi gitu. Nah, kita menambahkan sampai Februari itu karena hanya untuk memudahkan kita bersama saja, karena memang proses pengabdian itu penelitian pengabdian itu akan kita mulai di awal Maret gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya kita ada skema mandiri. Skema mandiri ini untuk yang tidak oleh dana DIPA Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu di buku panduan sudah kita sampaikan bahwa untuk pengusulan dana mandiri ini tidak akan ada monef kemajuan monef akhir, tapi kita minta laporannya. Jadi kita minta Bapak Ibu nanti akan ada laporan akhir ya untuk penelitian pengabdian mandiri dan ada juga luarannya. Jadi berharap saat ini Bapak Ibu seluruh kegiatan usulan mandiri itu lembar pengesannya harus di sini agar terdata. Jadi Bapak Ibu yang tidak nanti misalnya tidak lolos dana DIPA dan karena kita ada kewajiban untuk meneliti, silakan diajukan usulan mandiri di sini. Bapak Ibu nanti hanya mengisi data-data seperti ini, judul, biaya, bidang ilmu, anggota juga seperti yang tadi, PLP siapa, mahasiswa berapa, jurusannya siapa, jurusannya apa, itu tanggal berapa, create. Nanti Bapak Ibu tinggal download lembar pengesahan. Jadi yang kita akui penelitian mandiri atau pengabdian mandiri itu adalah lembar pengesahannya sudah tersimpan di sini gitu. Sudah terdata di masing-masing data Bapak Ibu. Nah, ini yang penelitian pengabdian mandiri, usahakan Bapak Ibu bagi yang belum lolos karena kita semua berpotensi untuk melakukan penelitian pengabdian mandiri. Nah, kemudian di bawahnya ada riwayat usulan, ini untuk informasi saja, jadi tidak perlu untuk menginformasikan saja bahwa kita sudah melakukan penelitian ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa download di situ juga beberapa capaian luaran Bapak Ibu. Nah, saya kira seperti itu Bapak Ibu untuk akun Simpediakat. Mungkin kita lebih ke tanya jawab lagi ya. Jadi mudah-mudahan nanti informasi yang ada di Simpediakat ini sudah membantu kita. Kalau ada terjadi hal-hal yang error dan sebagainya, mohon dikabari saja gitu. Mungkin demikian Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita diskusi saja. Kita langsung saja proses kita gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Kita sampai jam 11.30 ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Sebentar. Ya, Pak Epi, izin bertanya. Ya, Pak Ben, silakan Pak Ben. Terima kasih Pak Epi, menarik sekali presentasi Pak Epi. Mau bertanya tentang pengabdian Pak Epi. Yap. Kan syaratnya tuh UMKM dengan 4 karyawan ya kalau nggak salah ya. Yang mitra yang non komersil dan komersil, ya kalau seandainya UKM gitu ya minimal 4 karyawannya ya. Yang non keluarga juga itu Pak Ben. Karyawannya dan non keluarga kan? Ya. Nah, syarat ini yang di UMKM tuh rata-rata mereka memberdayakan keluarganya gitu loh, Pak Epi. Nah, ini yang menurut saya agak sedikit menjadi tantangan bagaimana menemukan UMKM yang memenuhi standar seperti tadi. Karena ini kan standarnya dikti punya yang kita betul ya. Ini standar dikti yang kita ambil ya. Nah, kalau bisa diturunkan tuh mungkin lebih berpeluang bagi kita untuk menyusun proposalnya. Gitu aja sementara Pak Epi. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Pen. Ini terkait dengan karena memang kita berharap memang yang UMKM yang kita bantu itu memang UMKM yang sudah melibatkan tenaga kerja gitu Pak Pen. Jadi memang kemarin itu ada beberapa teman gitu ya melakukan pengabdian, tapi UMKM-nya misalnya usaha keluarga, tapi usahanya tidak ini Bapak. Misalnya usaha waktu itu yang usaha sarapan pagi ini Pak, usaha lontong gitu gitu kan. Jadi ini mungkin juga jadi kita juga itu terlalu kita turunkan nanti yang jadi mitra jadi ini juga gitu. Iya. Ini juga rata-rata jadi kan
kalau mereka masih usaha kecil, kalau mereka pakai karyawan di luar keluarga kan ada gajinya yang mungkin nggak tercover sama dengan penjualan mereka kan. Makanya mereka bisa berdasarkan anak atau keluarga sehingga tidak ada cost untuk gaji bulanan gitu UMKM-nya di sini. Itu problemnya, Pak. Ya, ini mungkin bisa jadi masukan nih untuk kita mungkin nanti di P3M ya. Jadi terkait dengan mitra, ya, Bu Afifah hadir ya. Oh nggak hadir ya Bu Afifah ya. Jadi nanti kita ini Pak Pen terkait dengan apa namanya, kita turunkan sedikit ya syarat kriterianya ya. Nah, persyaratan Kriterianya. mitra. Persyaratan mitra ya, yang itu yang komersil berarti ya. Ya masih UMKM kan, masih usaha kecil lah ya. Oke, mungkin nanti kita diskusi nanti di P3M, Pak Pen, kalau seandainya memungkinkan, karena nanti karena pertimbangan kita kemarin memang kita mengacu ke yang acuan yang pusat gitu. Iya itu. Jadi saya tidak bisa mengajukan ke pusat karena syaratnya itu tadi. Nah, kalau syaratnya ini juga disimpediakan, berarti kan sama juga, nggak bisa juga nanti. Ya betul. Oke, baik Pak Pen, jadi ini masukan juga bagi kita di P3M. Jadi mudah-mudahan ini jadi bukan penghalang ya untuk kita. Itu kalau UMKM-nya apa tuh Pak Pen? UMKM-nya apa, keripik-keripik buat makanan ringan ini Pak. Usaha keripik ya? Kerupuk keripik gitu. Kerupuk ya. Jadi emang masih baru ya? Ya. Masih baru ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Pen. Sudah punya PRT sih, sudah punya PRT. Cuman kan biasanya anggota keluarga yang jadi pekerjaannya gitu. Belum memberdayakan orang lain di keluarga karena kendala gaji tadi. Kalau dia rekrut orang lain berarti kan ada gaji bulanan. Gaji ya, tapi dia belum memungkinkan untuk menggaji orang deh. Ya, 4 orang karyawan minimal 1.500.000 kan udah 6 juta tuh kan. Ya, betul. Nah, sementara mungkin omsetnya belum cover buat 4 orang tadi. Belum memungkinkan ya. Ya. Gitu, Oke, ya masukan yang sangat berarti juga nih Pak Pen. Nanti dikabari Pak Pen terkait ini kalau ada perubahan ini, kita infokan di grup P3M aja. Siap. Terima kasih Pak Pi. Terima kasih banyak Pak Pen. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Saya rasa sudah cukup ya, karena sudah terbiasa sebenarnya dengan dengan Simpediakat, cuman data tadi update profil itu yang penting gitu ya, karena rekap luaran, rekap semuanya itu akan masuk ke akun jurusan dan lain sebagainya. Jadi memang menjadi perhatian Bapak Ibu untuk update profil kita di Simpediakat gitu ya. Baik Bapak Ibu yang akan mengajukan penelitian maupun yang tidak. Jadi seluruh kita yang sudah punya akun Simpediakat mohon di-update data profilnya gitu. Izin Betri. Oke, silakan Pak. Yang pertama untuk pengabdian tuh mitranya berapa minimal BP? Satu aja. Satu mitra. Itu baik, berarti kan kalau lokal bisa, berarti kalau di Kota Padang, satu aja. Satu aja. Nah, kemudian satu lagi BP di Simpediakat itu kan saya lihat dia upload jurnal itu hanya 20 maksimal BP. 20 maksudnya Pak? Di Simpediakat kan ada publish jurnal itu. Kalau di media sekolah itu kan contohnya saya ada 28 buah jurnal itu. Tapi yang muncul Simpediakat hanya sampai 20 gitu ya, dibatasi. Sampai 20. Yang tampil di dashboardnya ya Pak ya? Ya, dashboard itu hanya 20 itu. 20 ya. Ya itu hanya untuk informasi saja. Yang file ini tapi yang ada di Scholar gitu Pak. Oh gitu. Jadi itu juga tidak mempengaruhi yang lainnya, itu hanya informasi kita saja. Informasi aja. Nah kemudian satu lagi BP di Sinta. Kemudian kan ada yang saya kan ada publish itu kan ada Sinta 5. Tapi di Sinta tuh Sinta 4 aja yang muncul. Sinta 5 nggak ada muncul itu. Mana BP? Nah, itu sampai sekarang masih perbincangan alot Pak di verifikator gitu kan. Tapi begitu ada verifikator yang menanya ke pusat, memang sekarang sistemnya sedang diperbaiki. Itu aja bahasanya baru gitu. Dan malah ada yang sudah Sinta 2 nggak terdeteksi di Sinta itu. Iya. Jurnal yang Sinta 2 gitu kan. Ya. Jadi belum ada informasi resmi dari Sintanya gitu Pak. Karena mungkin alasannya itu sedang ada perbaikan sedang sudah muncul Sinta versi 3 gitu.
Kenapa Mbak Pipi dana belum ada Mbak Pipi? Dana perbaikannya. Nggak tahu apa menterinya ada ganti apa? Yang apa namanya? Yang menaunginya sudah berganti juga, Pak. Nah, itu di Nah, bawah. otomatis kalau seperti itu kan apa kita kan turun ranking itu. Kalau Ya, ada kalau yang itu tapi ada yang naik malah, Pak. Ada yang dia Sinta 5 tapi di situ masuk Sinta 2 gitu. Ada yang terbalik gitu. Jadi memang saat ini Sinta itu sedang diperbaiki di belakang layar ya. Iya betul. Tapi belum ada dia memberikan informasi resmi gitu, Bang. Sinta 2 hilang itu, Sinta 5 hilang, Sinta 4-nya muncul. Nah. Ya itu diskusi alot juga kemarin di grup WA-nya verifikator Sinta, Bang. Ya, jadi Bang belum ada jawaban resmi. Nah, yang contoh saya Sinta 5 saya ada 5 publish itu kan nanti nggak ada muncul. Jadi yang kasus seperti itu kita maklumi aja dulu, jangan kita ini kan, yang penting data kita usahakan se-update mungkin. Jadi yang bermasalah sekarang itu adalah jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi tapi di Sinta itu belum ada yang dianggap uncategorized ya. Uncategorized sehingga nilainya rendah. Misalnya kalau dia publikasinya Sinta 2 tapi masuk ke uncategorized nggak ada nilai gitu kan. Sementara Sinta 2 itu nilainya 20 tinggi BP 20 ya. Rugi BP jadi down jadinya, ranking jadinya. Ya, turun ya. Itu masih kelemahan di sisi mereka Pak, jadi bukan kita, tapi orang tuh udah tahu deh. Jadi kita menunggu saja, mudah-mudahan. Kayak sekarang kan sudah ada Sinta versi 3, tapi kan masih belum dia launching tuh gitu kan. Artinya masih ada beberapa kelemahan gitu. Karena saya bandingkan nilai misalnya nilai kita di Sinta 3 dengan Sinta 2 itu malah berbeda gitu. Betul betul. Berbeda. Lebih kalau saya lihat lebih jelas ya di sistem lama lagi kan apanya. Iya. Ya itu nanti artinya mereka memang lagi berusaha mengupgrade dari Sinta itu, mudah-mudahan karena ini bukan di kita, jadi posisi kita hanya menunggu aja itu Pak. Iya, itu mudah-mudahan Bepi. Ya. Terima kasih Bepi. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Al. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oh Pak Al, Pak Ujang, mic-nya Pak Ujang. Mic-nya di mute, Pak Ujang. Tidak terdengar suara Pak Ujang? Lebih susah. Itu baru terdengar. Itu mati lagi. Mati lagi. Ya. Tadi sedang ngasih, saya matiin lupa mama itu. Tapi sebelum tanya mungkin ucapan selamat dulu Pak Ujang. Mudah lancar hari Sabtu besok. Ya tadi abang ke ruang PP pagi kira enggak ada. Nah. Kalau misalkan satu tema itu ada tugas review yang banyak Riko, jadi iya sedang sibuk nama ya. Ya petang ke kampus sama review tunda-tunda. PP. Yep. Nah, ambo ada ingin minta informasi nih PP. Kalau seandainya ada suatu kelurahan ya, misalkan di Kota Padang ini, dia minta bantu kepada kita Politeknik membuka jalan baru misalkan ya. Jadi dia kepingin minta bantu Politeknik pakai alat berat kita gitu. Nah, itu kan bisa kita masukkan kepada pengabdian masyarakat kan gitu ya. Yeah. Itu satu. Yang kedua, kalau umpamanya kita melakukan itu, dananya full dari kelurahan itu, atau ada tambahan, ada bantuan dana dari kita penelitian kita itu. Jadi kan dana yang kita keluarkan nanti kan kita hitung berapa biayanya, apakah full kita mintakan kepada yang lurahnya, atau ada kita masukkan ke dana pengabdian masyarakat kita itu lebih. Oke, itu aja Pak ya. Ya itu, karena dia nanti jangan salah-salah memberikan informasi saya dibuarkan itu, karena ada yang berencana nih, karena dia tahu Politeknik ini punya alat berat kan itu. Nah. Oke, baik, terima kasih Pak Ali. Jadi ini kan apa namanya ya, kita itu sebenarnya kan ada ada pengabdian mandiri, ada pengabdian kompetitif, juga ada pengabdian penugasan Pak. Iya. Jadi ada pengabdian penugasan itu memang saat ini kita sedang ke jurusan, kita saat ini targetnya adalah 11 kampung tematik yang ada di Kota Padang. Iya. Untuk penugasan ya.
Ya. Lalu kalau yang untuk Pojang sampaikan tadi itu, kalau seandainya bisa melalui dana kita, itu kan kompetitif di mungkin proposal dan lain sebagainya. Iya, iya. Tapi dana kita itu kan maksimal 5 juta yang ada gitu. Oh iya, iya. Dana kita 5 juta. Jadi kalau kita menggunakan dana 5 juta itu tentu kalau untuk buka jalan baru tuh nggak ini ya, Nggak masuk nggak kan? pada yang nggak masuk gitu kan. Nah, iya, iya. Nah mungkin pendekatannya mungkin dengan teknik alat beratnya mungkin Bojang dengan Oke. tajur mesin dengan prodinya Nah. mungkin ada melalui kebijakan dari mereka kalau memungkinkan untuk dalam konteksnya tentu pengabdian ya, tapi lebih pendanaannya lebih besar juga gitu. Ya, Iya, iya. mungkin Betul. kalau seandainya kolaborasi dana makin lebih bagus gitu Bojang. Iya. Jadi Ya, itu kalau makanya kita minta penjelasan dari Pak Pi, jangan nanti salah kita memberikan informasi keluar kan itu. Nah, jadi kalau ada permintaan seperti itu lebih kuat juga gitu kita di proposal untuk dibantu gitu, Iya. Bojang. Dan Kalau ada kemudian kita permintaan. juga sambil ini Pak Pi sambil mempromosikan lembaga kita kan di luar Ya, kan. betul. Oke, makasih Pak Pi penjelasannya. Oke, siap. Terima kasih. Sehat ya. Ya, mudah-mudahan sukses acara hari Sabtu. Ya, selamat datang ya. Terima kasih Pak Pi Ini ya. kebetulan wisuda hari Sabtu itu Bojang ya. Iya, sudah. Sudah ya. Iya. Yang mana tahu kada mau jalan-jalan, acaranya kan sampai Ya. malam tuh, jam 8 malam. Oke, siap. Ya, makasih Pak Pi ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Cukup? Tapi yang hardnya disediakan satu rangkap aja, Bibi. Satu rangkap aja. Pak Al mau ngasih 2 boleh. Ya. Yang kasih 2 itu mungkin nanti di laporan akhir mungkin Pak. Kadang-kadang kan dosen-dosen pingin dapat seluruh anggotanya gitu kan. Ya. Mungkin di laporan akhir. Tapi kalau di proposal 1 aja. Gitu. Yang lama udah bisa diambil, Bibi? Yang lama sudah. Coba kontak Alam aja. Jadi hubungi Alam. Kalau seandainya itu sudah. kan yang ada tangan yang ada stempel itu kan. Yang sudah dilebihkan kan. Yang penting 1 untuk P3M. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, cukup? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin Bapak Ibu yang di PSDKU mungkin ada yang ditanyakan, yang di daerah. Cukup ya, jadi untuk informasi kita insya Allah akan mengadakan acara ngopi namanya ya, hari Jumat besok jam 10, ngobrol tentang penelitian bersama P3M. Bapak Ibu boleh kita diskusi apa saja terkait dengan P3M dan terkait dengan akun-akun yang tadi itu Bapak Ibu terkait dengan akun Google Scholar, bagaimana mengolah Google Scholar itu seperti apa, dia sudah punya artikel kok nggak muncul di Google Scholar gitu kan. Banyaklah masalah-masalah Google Scholar itu, nanti kita bisa diskusi di hari Jumat, atau kapanpun nanti kalau kita infokan ada acara ngopi dengan P3M yang ngobrol bareng P3M, atau terkait dengan ya ini ada upload proposal, ada bermasalah gitu kan, atau juga terkait dengan Scopus, bagaimana artikelnya baru 1, seharusnya bisa dapat edit Scopus gitu kan. Nah, bagaimana caranya mendapatkan edit Scopus walaupun artikelnya 1 gitu. Kalau artikelnya 2 sudah bisa kayak tadi, tapi kalau artikelnya 1 agak ada triknya juga Bapak Ibu, karena tidak ditampilkan langsung. Lalu begitu juga dengan Sinta. Bapak Ibu mungkin akan banyak juga yang baru-baru yang belum paham Sinta itu seperti apa, mulai dari bikin akunnya dan lain sebagainya sampai aktif, dan bagaimana kaitannya dengan Google Scholar dengan Scopus di Sinta. Nah ini perlu secara bertahap Bapak Ibu kita sambil diskusi-diskusi. Jadi kita di P3M kalau ada waktu nanti kita buka 1 jam 2 jam pertemuan, itu sifatnya konsultasi atau ya tanya jawab kayak gitu aja. Jadi Bapak Ibu ada waktu masuk sebentar, tanya, ada selesai keluar lagi. Jadi tidak ada penyampaian materi yang yang saya sampaikan itu ya. Jadi hanya diskusi-diskusi seperti itu aja. Jadi kalau tidak ada yang perlu tanyakan juga nggak perlu digabung gitu ya. Jadi ini hanya untuk membantu Bapak Ibu karena masih ada juga yang menjapri saya menanyakan hal-hal yang seharusnya kita sudah paham gitu Bapak Ibu. Misalnya masih ada juga kita nggak paham sitasi itu apa gitu kan. Nah itu kan perlu kita diskusikan dari sekarang agar pemahaman kita sama terhadap kegiatan penelitian pengabdian ini. Mungkin demikian Bapak Ibu pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas hadirnya. Ada Pak Direktur. Pak Direktur, Assalamualaikum Pak Dir. Pak Dir masih hadir?
Oke, jadi Bapak Ibu, Ya, Baby. ya kita udah mulai, mungkin arahan dari Pak Dir nih. Mohon maaf kita mulai aja tadi. Ya nggak apa-apa, Baby. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf karena lagi ada tamu. Jadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ipi tadi, mari kita coba laksanakan dan kita coba jalankan. Nanti kalau seandainya ada persoalan-persoalan terkait dengan proses dan begitu juga dengan sistem, ini mungkin bisa dikomunikasikan, dan begitu juga untuk perbaikan dari sistem ini, mari kita sama-sama berikan masukan ke Pak Ipi dan kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi dan pendanaan yang kita alokasikan ini memotivasi kita untuk kita bisa meneliti, melakukan pengabdian, dan juga melakukan aplikasi. Mungkin itu aja Pak Ipi dari saya. Terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan proposal ini bisa masuk sesuai dengan jadwal. Demikian Pak Ipi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir, alhamdulillah sudah ada bersama kita. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa upaya kita selama ini, saya sih berharap semua kegiatan kita ini transparan, dan semua kegiatan penelitian pengabdian Bapak Ibu, saya lagi kita informasikan di websitenya P3M. Jadi mohon juga Bapak Ibu, website P3M ada, lalu kemudian kegiatan penelitian pengabdian juga akan kita tampilkan di YouTube nanti selain di Simpediakat. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf saya tutup dengan ucapan salam. Oh, silakan Bu. Ada pertanyaan di chat kayaknya tadi Pak Epi, ada beberapa teman yang bertanya. Oh gitu. Malah nggak buka chat ya, sebentar. Jadi saya buka chat. Iya. Kenapa nggak berani nanya depan langsung? Ya, pertanyaan ini tadi sudah dijawab, dibantu sama Pak Aprinal tadi. Oh gitu. Terus ada Bu Gustina sama Bu Etri tadi bertanya, nampak di kolom Oh chat. Nih Bu Wit tadi apa yang tampil 20 ya. Oke, itu yang di Google Scholar ya. Ya, hanya ditampilkan 20 aja. Iya, betul. Saya bantu Bapak Pipi. Dibantu sama Pak Aprinal. Makasih banyak Pak Aprinal. Sama-sama Bu. Seide kepemikiran kita mah. Iya. Bu Gustina ya. Jadi Bu Gustina nanti ini kita update Bu. Ini memang di awal-awal sebelum ini kita berencana mulainya 1 sampai 25 Maret, tapi kita ubah dari sampai 31 Maret. Jadi memang sampai 31 Maret ya Ibu ya, di website P3M juga sudah ditampilkan di cuman di running tag-nya ini yang agak ini, nanti kita perbaiki Bu. Terima kasih Bu Gustina. Bu Etri, Ajuan Pemesan Wadin jangka pelaksanaan isi 8 bulan ya. Yang saya ini bisa dipilih. Dia bisa bedakan belum ada tuh di grafik jurnal saya tahun 2022 atau masih kosong itu. Yang Google Scholar ya? Ya. Nah, di apa di Expediakat grafik publish jurnal apanya itu? Ya, kan data yang di Google Scholar bukan Scopus ada Pak ya? Scopus ada. Maksudnya di Expediakat yang grafik apa tuh di dashboard itu kan ada luaran proposal itu. Ya. Luaran penelitian kan masih kosong tahun 2022 tuh. 2021 ya. Oh, oke, siap. Ya, yang ini Bu Etri terkait dengan pengabdian jangka pelaksanaan isi 8 bulan ya. Ya, nanti bisa diedit ini Bu Etri, bisa diedit karena untuk jangka waktu bisa dipilih-pilih tanggal kapan mulai, kapan akhirnya gitu. Absen, alam terakhir absen. Kayak itu aja ya Bu Wid ya. Yang di apa? Di chatting. Oke, cukup Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya ada yang ditanyakan lagi, silakan bertanya di grup WA P3M Bapak Ibu. Kalau ada hal-halnya sifatnya apa, boleh dijapri gitu ya. Jadi kalau mudah-mudahan yang ada di P3M, lalu mohon juga Bapak Ibu masukan-masukan terkait dengan website P3M. Jadi dalam beberapa waktu ke depan itu di website P3M itu akan kita tambahkan namanya menu produk unggulan. Jadi akan ada beberapa produk unggulan yang akan ditampilkan di website P3M yang mudah-mudahan untuk membantu kita, berharap masing-masing jurusan ada gitu Bapak Ibu. Ini yang baru akan masuk itu dari jurusan teknik mesin itu yang saya minta kemarin yang apa PLTMH, lalu ada hydraulic press apa kemarin itu. Jadi seluruh produk unggulan yang terpilih itu kita tampilkan di websitenya P3M, sehingga nanti kalau ada yang bertanya-tanya produk unggulan kita apa gitu ya, nanti bisa merujuk ke websitenya P3M gitu. Jadi mungkin untuk kajur-kajur yang lain atau kaprodi yang lain mungkin
kalau ada produk unggulannya yang mau kita tampilkan di website P3M, kita gabungkan nanti Bapak Ibu, sehingga setidaknya di produk unggulan itu ada nama produknya apa, ada deskripsinya, ada spesifikasinya, lalu ada kontak personnya siapa gitu. Jadi kita menginfokan inilah beberapa produk unggulan kita yang artinya kalau ada yang permintaan bisa kita akomodir gitu. Mungkin demikian Bapak Ibu upaya kita agar P3M ini semakin kuat. Jadi mohon Bapak Ibu masukan-masukannya baik itu di sistem maupun di web apa yang perlu kita perbaiki sehingga nanti dari waktu ke waktu semakin baik. Demikian saya rasa terima kasih banyak Bapak Ibu atas kontribusi dan semua Bapak Ibu lakukan selama ini sangat membantu kita semua. Mohon maaf saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.